Halo teman-teman, selamat datang di channel Farid Clarity. Di depan saya sudah ada mesin las baru, merek Lakoni yang sudah menggunakan IGBT. Mesin las ini hidup, namun ketika mau digunakan, dia akan hidup mati. Seperti apa untuk kondisinya? Kita cek sama-sama. Baik, di sini untuk perkabelannya sudah dipasang. Kita akan mengetahui seperti apa kondisinya ketika digunakan. Kita akan hidupkan dahulu. Dan di sini untuk indikator sudah menyala, kipas pun juga sudah menyala. Kita akan langsung coba. Wow, untuk apinya keluar, namun sekarang mati, hidup lagi, dan mati lagi. Oke, jadi hidup mati seperti ini. Nah, indikatornya juga hidup mati. Kemudian kita akan lihat untuk bagian kipasnya. Oke, sama ya, seperti indikator di depan. Hidup mati. Oke, seperti itu ya untuk kondisinya. Kemudian kita akan coba matikan dengan mencabut stekernya. Dan kita colokkan lagi. Oke, ternyata masih sama ya. Oke, selanjutnya kita akan bongkar untuk melihat isinya seperti apa. Semua baut sudah dilepas, waktunya kita buka. Kemudian kita akan coba kembali. Sepertinya ada yang kurang normal ya. Di sini untuk relaynya tidak ada bunyi cetek ya. Kita matikan. Nah, kita hidupkan kembali. Nah, berarti kemungkinan untuk relay soft startnya tidak bekerja ya. Karena biasanya untuk mesin las ada bunyi relay sesaat setelah dihidupkan ya. Jadi kemungkinan ini untuk relay soft startnya tidak bekerja. Nah, ini adalah kaki relay untuk bagian switchnya. Kemudian ini bagian coil ya untuk menghidupkan. Kemudian di sini untuk di drive menggunakan MOSFET ya, seperti ini kaki 3. Ini gate. Nah, ini ground. Nah, ini dari kaki coil relay. Kita akan coba hidupkan dan ini kita shortkan ke bagian sini, ke negatif. Apakah ada bunyi ceteknya? Kita akan hidupkan dulu. Nah, tidak ada ya, tidak ada cetek ya, bunyi relay. Kita akan coba di sini shortkan. Nah. Oke, harusnya seperti itu ya, normalnya. Ini ketika dimatikan suaranya harusnya ada cetek. Nah, tidak ada. Berarti oke. Fix. Kita akan cek jalur untuk soft start relay. Kita akan mengukur dulu untuk jalur-jalurnya. Di sini untuk coil relay kita cek untuk tegangannya. Kita hidupkan dulu. Oke, sepertinya ada 24 volt. Kemudian ke seberangnya masih ada ya, harusnya di sini negatif dan ini negatifnya. Kemudian ini kaki gate-nya. Oke, ternyata sepertinya tidak mengeluarkan tegangan ya untuk kaki gate-nya. Jadi ini kita akan coba lepas dulu untuk MOSFET-nya. Kita akan ukur apakah MOSFET ini rusak atau tidak. Nah, ini dia untuk MOSFET-nya. Kita akan coba cek menggunakan transistor tester, apakah masih bagus atau sudah rusak. Dan hasilnya oke, masih terbaca sebagai MOSFET dan berarti ini untuk MOSFET-nya masih bagus. Masalahnya ada di rangkaiannya. Setelah dilakukan pencatatan pada bagian soft start-nya, ternyata rangkaiannya seperti ini. Jadi untuk optocoupler ini bukan bagian dari SMPS. Nah, jadi ketika ada tegangan AC, maka optocoupler ini aktif mematikan transistor ini. Kemudian untuk MOSFET-nya, gate-nya dapat tegangan dari 24 volt. Jadi MOSFET-nya aktif mengaktifkan juga relay. Jadi ketika opto ini tidak aktif, maka transistor ini aktif, ke MOSFET-nya jadi tidak aktif. Nah, seperti kondisi saat ini. Jadi kita akan cek untuk optocoupler-nya dulu.
Kita akan mengukur tegangan gate, lalu di sini optonya kita shortkan ya untuk bagian sekundernya. Apakah ada tegangan? Baik, untuk multitester sudah dicolokkan ke kaki gate ya. Sementara nanti kita akan shortkan untuk bagian sekunder dari optocoupler. Dan kita akan mulai hidupkan. Nah, di sini untuk kaki gate-nya tidak mengeluarkan tegangan. Kita akan coba untuk kaki optocoupler bagian sekunder kita shortkan. Nah, keluarkan tegangan gate-nya 9-10 volt dan masih maju. Ketika dilepas, tegangan gate-nya 0. Oke, jadi kita akan ganti dulu atau lepas dulu untuk optocouplernya. Optocoupler sudah dilepas, digantikan dengan LED. Nah, dari sini ada jalur ya ke bawah ke sini. Nah, ini jalurnya ke bawah PCB. Lalu nah, ke sini. Lalu ke sini, ke resistor. Nah, di sini ini jalur AC dan ini juga jalur AC ya. Nah, ini yang pakai dioda ini. Jadi ini keduanya dari jalur AC. Tadi sempat tidak menyala. Entah di sini sudah saya solder sambungan ke bawah. Entah di sini ya. Dan sekarang bisa menyala ya untuk LED ini. Jadi sebelumnya memang tidak menyala. Kemudian saya pindahkan kaki LED ke sini ya. Dari sini tetap tidak menyala. Ketika saya pindahkan ke sini, sekarang bisa menyala. Kita akan coba. Dan menyala ya. Ini aslinya tidak berkedip, namun ini adalah efek kamera, jadi kelihatan seperti berkedip karena ini setengah gelombang. Nah, di sini ada dioda ya. Ada dioda, jadi setengah gelombang, jadi kelihatan berkedip. Nah, jadi ini langsung dari AC yang dari sini melalui resistor 62 kilo, kemudian ke sini, yang satunya lagi dari kaki AC pakai dioda. Jadi kita akan pasang lagi untuk optocoupler dan juga MOSFET. Optocoupler sudah dipasang, namun MOSFET belum. Kita ukur dulu untuk kaki gate-nya. Kita akan hidupkan dan kita lihat untuk tegangannya. Nah, untuk tegangannya sudah muncul di kaki gate perlahan-lahan sampai akhirnya hidup. Oke. Saatnya kita akan pasang untuk MOSFET-nya. Optocoupler MOSFET juga sudah terpasang ya. Kita akan coba hidupkan dan kita akan dengarkan apakah relay ini berbunyi tik saat dihidupkan atau tidak. Kita akan coba hidupkan. Nah, ada tik. Oke, kita akan matikan. Nah, langsung hilang ya. Jadi ketika dicabut langsung putus ya. Saatnya kita akan uji coba untuk pengelasan. Baik, percobaan sudah siap ya. Kita akan colokkan dulu di sini. Oke, kemudian kita hidupkan. Nah, sudah mulai menyala. Dan kita akan, setelah ditutup dan dipasang dan mau dicoba, ternyata penyakitnya masih ada. Dan barusan sudah saya cek ya, ternyata ini untuk resistor SMD-nya, mungkin pada bagian sini solderannya agak retak sedikit, kadang nyambung, kadang enggak. Kita akan coba dan dengarkan untuk bunyi dari relaynya. Nah, kan tidak ada. Kita akan coba. Nah, kita akan coba solder dari sini. Nah, sudah dilakukan penyolderan dan dikasih solder yang banyak, kasih timah yang cukup biar tidak terjadi lagi. Oke, saatnya kita akan mencoba. Ada. Oke, mantap berarti ya. Nah, saatnya kita percobaan lagi. Jadi keretakan bagian resistor itu timbul mungkin akibat benturan, karena di sini untuk kaki-kakinya terlihat sudah patah nih. Mungkin ada benturan ya. Nah, ini udah saya perbaiki, dikeatasin supaya ini nggak mepet ke bawah ya. Ini tadi ke bawah banget, dan ini untuk kakinya sudah patah. Baik, persiapan sudah siap ya. Kita akan coba hidupkan. Nah, ada suara tik.
Oke, kita akan coba ya, apakah masih mati atau sudah bagus. Wih, mantap ya, sekarang mantap sekali. Kita akan coba elektroda yang lebih besar ya. Kita akan coba hidupkan di ampere 80 dulu. Nah, bagus. Oke, mantap sekali ya, seperti itu untuk perbaikan las lakoni yang nyala mati ya, padahal ini masih baru dan ternyata ada pada bagian soft-start yang bermasalah. Oke, terima kasih telah menonton, sampai jumpa.